Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, ketika kami menyerahkan segalanya kepadamu, maka terjadi mujizat besar. Hal terjadi pada Saulus menjadi Paulus, seorang pembunuh umat Kristen awali. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih indah, menjadi pewarta Injil yang luar biasa. Karena Paulus, kita menjadi seperti sekarang ini, mengikut Yesus dengan penuh keberanian, kekuatan, dan perjuangan. Bantu kami ya Bapa, untuk menjadi seperti Paulus dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau kita membaca kisah Paulus, luar biasa. Bagaimana Tuhan itu mempunyai rencana, mempunyai kehendak untuk menjadikan seseorang yang dianggap pembunuh, penghambat, pengkhianat, tetapi dipakai Tuhan untuk menjadi Paulus Rasul yang agung, yang mulia. Bagi saya, bagaimana Tuhan mengubah seseorang dari orang yang tidak bermakna menjadi orang yang bermakna, menjadi dari orang yang zero to hero, kata-kata yang sering muncul, dari orang yang tidak berarti menjadi berarti. Dan banyak orang yang sekarang ini dibuat oleh Tuhan sendiri. Itulah pertobatan yang sejati, pertobatan yang bukan hanya berasal dari keinginan, kemauan, tapi dari Tuhan sendiri. Mari saudara, kita mohon, sekali lagi mohon, supaya Tuhan mengubah aku, mengubah Anda, mengubah siapapun, untuk menjadi bermakna, berguna, bermanfaat bagi siapapun juga, sekecil apapun, yang mengubah kesadaran orang untuk berguna, bermanfaat bagi orang lain. Beberapa waktu yang lalu saya membaca kisah tentang seorang anak yang bernama Tien, ya, orang Belanda, seorang anak, dan dia didiagnosa umur 5 tahun, ya, diagnosa kanker otak, dan diberi waktu yang tidak lama dia akan meninggal. Ketika dia bertanya kepada bapak dan ibunya, apakah orang yang anak-anak, berapa banyak orang yang anak-anak yang mendapat kanker otak? Dan bapaknya bilang, begitu banyak. Oke. Maka si anak Tien ini berusaha untuk menghimpun dana, ya, supaya anak-anak yang kena kanker otak diberi biaya. Maka dia sangat sederhana, dia membawa kutek, ya, untuk kuku jari itu, dia membawanya, dan dia menguteki jari-jari teman-temannya dengan mendapatkan 1 euro, terus begitu, ya. Lalu uang itu dimasukkan ke kotak, ya, untuk dana pembiayaan orang-orang yang kena kanker otak, terutama untuk anak-anak. Dan itu kemudian pelan-pelan dari teman-temannya menjadi viral, bahkan menjadi Perdana Menteri. Ada orang menyumbang 1000 euro, ada 100 euro, dan seterusnya, hanya untuk satu kutek for cancer, child cancer. Dan akhirnya bahkan Paus memberikan surat, ya, tanda perhatian kepada si kecil ini yang berjuang, yang berusaha untuk menyembuhkan anak-anak yang kena kanker otak. Saudara, sekecil apapun yang kita lakukan, maka dia disebut sebagai super teen. Ya, Anda, saudara, jangan bermimpi untuk melakukan yang sangat besar sekalipun, yang kecil sekalipun, di mana Anda di rumah. Ya, apa yang bisa kita lakukan sekecil apa?
Tak perlu besar-besar. Tuhan tidak menuntut yang besar-besar. Sekecil yang bisa kita buat. Itu adalah tanda pertobatan. Saya mau bertobat, saya mau membagikan. Pertobatan itu berarti saya mau membagikan talenta, bakat, niat-niat baik saya kepada orang lain. Itulah pertobatan. Ya, bukan hanya bahwa perilaku saya, mungkin perilaku saya bisa berubah dengan begitu. Itu tidak apa-apa, itu bagus. Tetapi niat baik untuk membantu orang lain, menyembuhkan orang lain, memberikan pengharapan kepada orang lain, meneguhkan orang lain, mengunjungi orang sakit. Itu sudah suatu tanda pertobatan. Sekecil apapun saudara, mari kita bagikan niat-niat kita, keinginan-keinginan baik kita kepada orang-orang sekitar kita. Pertobatan itu adalah karya Tuhan, bukan karyaku sendiri. Aku mau bertobat, tetapi betapa susahnya mengubah perilaku-perilaku, sikap-sikap, dan pikiran-pikiran kita yang tidak baik menjadi baik. Mari kita menciptakan sesuatu yang kesadaran yang mendalam untuk berubah, untuk membagikan apa yang bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar. Semoga Anda dan saya tergerak untuk bertobat, untuk membagikan, untuk bermakna di mana kita berada, di rumah kita, di komunitas kita, di tempat manapun. Kita lakukan pertobatan sebisa dan semampu kita. Dan Tuhan akan mengembangkan yang terbaik. Coba Anda perhatikan bagaimana roti 1, 3 roti 2 ikan yang diminta Yesus dari seorang anak. Sekarang berkembang, bertumbuh menjadi ribuan makanan roti kepada orang-orang tersebut. Pada zaman Yesus. Berilah yang kecil. Lakukan yang kecil dengan semangat besar. Lakukan yang biasa dengan semangat luar biasa. Semoga Tuhan memberkati kita semua untuk melakukan yang biasa dengan semangat luar biasa. Itulah pertobatan sejati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.